yang dibunuh oleh pembunuhnya ini, mereka semua dibunuh dalam keadaan sedang menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Open Soul ID, Open Your Mind, Open Your Soul. Kita akan bahas tentang buku pembunuhan, kasus pembunuhan yang tidak pernah tertangkap dan masih buron sampai sekarang, teman-teman. Baik teman-teman semua, jadi dari buku karangannya Jack Roscoe ini yang berjudul tentang The Big Book of Serial Killers, tentang 150 serial pembunuhan ya yang belum pernah terungkap dan masih buron sampai sekarang ini, itu berisi tentang berbagai macam pembunuh yang sampai saat ini tidak pernah dihukum atas kejahatan mereka, teman-teman. Dan penemuan identitas tentang Zodiac Killer baru-baru ini menimbulkan suatu pertanyaan tentang para pembunuh berantai yang masih buron dan belum tertangkap. Dan anehnya teman-teman, dan ngerinya juga ya, setiap pembunuh itu bisa membunuh dari mulai 3 orang sampai 300 orang dan tidak pernah teridentifikasi. Oke teman-teman semua, kasus yang pertama adalah tentang Bible John, teman-teman ya. Jadi Bible John ini, kenapa namanya Bible John? Mungkin nanti teman-teman bisa tahu sendiri kenapa namanya Bible John ya. Jadi Bible John ini adalah suatu kasus pembunuhan di mana pembunuhnya ini telah membunuh korbannya di Barrowland Ballroom yang berada di Glasgow, Britania Raya, Skotlandia, teman-teman. Di mana identifikasi dari pihak yang berwajib ya teman-teman ya, pembunuhnya ini nggak diketahui tanggal lahirnya kapan, tapi cuma dikasih nama Bible John gitu ya. Nah, karakteristik pembunuhannya ataupun kasusnya ini adalah tentang pemerkosaan, kemudian pemukulan, dan juga berakhir pembunuhan, teman-teman. Jumlah korban yang telah terbunuh pada waktu itu adalah sejumlah 3 korban. Dan tanggal pembunuhannya itu sekitar tanggal 22 Februari tahun 68 sampai 31 Oktober 1969, teman-teman ya. Nah, tanggal penangkapannya pun tidak diketahui karena dalam hal ini mereka pihak berwajib itu tidak mengetahui siapakah pembunuhnya. Nah, metode pembunuhnya dengan cara apa? Dengan cara dicekik, teman-teman ya. Dengan cara dicekik, dan korban yang diketahui ada 3. Yang pertama bernama Patricia Docker berusia 25 tahun, Jemima McDonald 32 tahun, Helen Paddock 29 tahun. Kasus ini tentunya teridentifikasi belum terselesaikan. 3 wanita muda ini yang dibunuh di Glasgow, Skotlandia setelah menghadiri Barrowland Ballroom tersebut, meskipun dengan cepat diketahui bahwa pembunuhan ini itu dilakukan oleh 1 orang saja. Jadi pembunuhan dilakukan oleh 1 orang membunuh 3 korban, teman-teman. Dan tidak ada petunjuk sama sekali yang tertinggal di layar untuk menunjukkan siapa pembunuhnya. Ada sejumlah tersangka selama bertahun-tahun dan hanya 1 orang khususnya yang berada di urutan teratas sebagai daftar tersangka, teman-teman. Namun identitas Bible John ini itu tidak pernah terungkap sama sekali dan kasusnya tetap menjadi misteri. Ini anehnya. Untuk korban yang pertama, teman-teman, diketahui namanya adalah Patricia Docker yang berusia 25 tahun. Jadi tubuh si Patricia ini ditemukan tanpa busana ya, tanpa busana, dan ditemukan di jalan kecil oleh seorang pria yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerjanya pada tanggal 23 Februari 1968, teman-teman. Dan dia itu berjarak sekitar beberapa meter aja dari rumahnya. Jadi dan malam sebelumnya itu dia sudah memberitahu orang tuanya bahwa dia bakalan pergi ke pesta dansa di Majestic Ballroom. Dan itu ada di sebuah cafe Club Hot Street, jadi yang ada di Glasgow, Skotlandia. Tapi ketika dia tuh pergi ke Majestic Ballroom ini, dia ternyata juga pergi ke Barrowland Ballroom juga untuk pergi ke pesta dansa bersama untuk mengadakan acara malam di atas usia 25 tahun. Jadi dengan adanya batasan usia yang dia udah masuk cukup umur, dia bisa masuk ke ballroom ini, teman-teman. Nah, otopsi tersebut tuh menunjukkan bahwa dia telah diperkosa dan telah dicekik, teman-teman. Dan diyakini bahwa mungkin dia telah bertemu dengan pembunuhnya di Barrowland Ballroom ini. Dan meskipun telah dilakukan pencarian secara ekstensif, ya kan, tapi ternyata tas maupun pakaian ataupun identitas si Patricia ini sampai sekarang tidak diketahui di mana tempatnya.
Untuk penemuan yang kedua adalah Jemima McDonald, teman-teman. Jadi korban yang kedua ini itu ditemukan lebih tragis daripada korban yang pertama. Jadi Jemima McDonald ini adalah seorang ibu dari 3 anak yang berusia 32 tahun, teman-teman, yang pergi ke Barrowland Ballroom pada hari Jumat 15 Agustus tahun 1969. Jaraknya agak jauh ya, memang dari yang pembunuhan yang pertama dengan yang kedua. Nah, keesokan harinya, saudara perempuannya yang bernama Margaret ini itu mendengar anak-anak berbicara tentang tubuh yang mereka lihat di gedung tua, tapi awalnya dia tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, teman-teman. Pada hari Seninnya, dan tanpa ada tanda-tanda keberadaan saudara perempuannya, Margaret itu memutuskan untuk menyelidiki rumor yang didengar dari anak-anak. Di dalam gedung, dia menemukan tubuh berpakaian lengkap dari saudara perempuannya itu yang bernama Jemima. Jadi otopsi itu menunjukkan bahwa dia telah diperkosa, dipukuli, dan juga dicekik, teman-teman. Kemudian para saksi pun datang ke depan dan mengatakan bahwa mereka tuh telah melihat Jemima meninggalkan Barrowland sekitar tengah malam pada hari Jumat itu dengan seorang pria muda yang langsing, tinggi, dan berambut merah, teman-teman. Jadi ciri-cirinya udah kelihatan dari situ, ciri-ciri menurut mereka ya, saksi ya. Kemudian penyelidikan lebih lanjut itu menemukan bahwa seorang saksi itu mengaku mendengar adanya teriakan dari gedung tua pada malam di mana Jemima itu terbunuh. Tetapi dia tidak dapat mengatakan pada jam berapa pastinya mendengar jeritan tersebut. Jadi polisi tidak bisa menganggapnya itu sesuatu hal yang penting. Kemudian untuk korban yang ketiga adalah bernama Helen Puttock yang berusia 29 tahun dan jenazahnya ditemukan di belakang rumahnya pada tanggal 31 Oktober 1969, teman-teman. Jadi seperti yang lainnya, teman-teman, dia juga menghadiri Barrowland Ballroom pada malam dia tuh tepat dibunuh bersama dengan saudara perempuannya bernama Jane. Nah, mereka berdua, si Jane dengan si Helen ini itu bertemu dengan dua pria di sana yang salah satunya bernama John dan mengatakan bahwa dia tuh berasal dari Castle Milk, teman-teman. Pria lain juga tidak mengungkapkan siapa dia atau dari mana asalnya. Jadi ketika mereka meninggalkan ballroom, si John ini pergi untuk naik bus dan pria lainnya bergabung dengan Helen dengan si Jane menggunakan taksi, teman-teman. Nah, menurut Jane, pria itu tuh sangat pandai berbicara dan juga suka mengutip dari Alkitab. Nah ini ya, jadi nyambung nih dari judulnya. Itulah sebabnya pembunuhnya ini akhirnya dipanggil dengan Bible John, teman-teman. Nah kemudian teman-teman, si Jane ini diturunkan di rumahnya di Knightswood dan taksi itu menuju ke arah rumahnya si Helen yang berada di Scottstown. Nah Helen ini telah diidentifikasi mati dengan cara diperkosa dan dicekik sama seperti yang lainnya, teman-teman. Jadi kasusnya hampir sama semua. Dan kali ini tas dan tangannya itu dijungkir balikan dan isinya itu berserakan, tetapi tasnya sendiri nggak ada, teman-teman. Aneh ya. Dia sendiri juga memiliki noda rumput di kakinya yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia telah mencoba melarikan diri dari pembunuhnya, teman-teman. Dan ada juga bekas gigitan manusia di salah satu kakinya. Nah, sebagai catatan yang lain, teman-teman, ternyata setiap wanita dari yang dibunuh oleh pembunuhnya ini, mereka semua dibunuh dalam keadaan sedang menstruasi. Nah, dari pembunuhan tersebut, teman-teman, itu mendapatkan identifikasi bahwa berdasarkan deskripsi si Jane, ya saudaranya si Helen ini, bahwa pria yang bersama Helen naik taksi ini, dia berpakaian bagus dan pandai berbicara, bertubuh langsing, berambut merah dan pirang, teman-teman ya. Merah itu maksudnya pirang, teman-teman ya. Dan mengatakan bahwa dirinya adalah John Templeton atau Templeton. Laki-laki ini berusia 25 sampai 30 tahun dan tingginya sekitar 5 kaki 10 inci atau sekitar 177 cm, teman-teman. Nah, tapi anehnya, teman-teman, dari keterangan beberapa saksi saudaranya ini, ternyata penjaga yang bekerja di Barrowland Ballroom ini itu memberikan gambaran yang sama sekali berbeda tentang orang yang pergi naik taksi tersebut bersama Helen dan Jane. Jadi deskripsi si penjaga ballroom ini itu mengatakan bahwa orang yang bersama mereka itu bertubuh pendek, pandai bicara, rambut hitam legam, berarti bukan pirang, teman-teman ya. Dan polisi pun cenderung mempercayai penjelasan yang diberikan oleh penjaga. Otomatis ya kan, karena Jane itu mabuk pada waktu itu. Aduh, parah banget. Dia menyangkal bahwa mabuk selama naik taksi dan berdiri dengan deskripsinya, ya kan, dengan deskripsi yang mereka utarakan itu tentang pria yang diyakini itu menyerang dan membunuh saudaranya itu,
pastinya ditolak. Dan adanya penampakan seorang pria yang cocok dengan deskripsi Jane ketika dia turun dari bus di Grey Street sekitar pada pukul 1:30 pagi atau jam setengah 2 pagi lah teman-teman ya. Dia digambarkan tampak acak-acakan gitu kan, seperti ada bekas cakaran di wajahnya. Nah, salah satu tersangka yang dipertimbangkan polisi kemudian adalah John Irvine McInnes. Dia pernah bertugas dengan pengawal Skotlandia dan bunuh diri pada tahun 1980 teman-teman. Dan pada tahun 1996 tubuhnya itu digali sehingga tes DNA yang didapat dilakukan, tetapi hasilnya tidak meyakinkan teman-teman. Tidak jelas mengapa dianggap bahwa sebagai tersangka, padahal kasusnya tahun berapa, dia digali tahun berapa gitu kan ya. Dan meskipun tes tersebut tidak membuktikan apa-apa, dianggap tidak cukup bukti lain untuk menyematkan pembunuhan pada McInnes. Nah, tersangka yang paling dikenal adalah bernama Peter Tobin yang disebutkan dalam buku ini teman-teman ya. Jadi dia terungkap sebagai calon tersangka setelah ditangkap dan didakwa pada pembunuhan tahun 2007 teman-teman. Alasannya kenapa dia sebagai daftar tersangka, karena yang pertama adalah semua mantan istri Tobin itu mengaku telah dicekek, diperkosa dan dipukuli olehnya. Dan kemudian Tobin juga telah tinggal di Glasgow pada waktu itu dan pindah pada tahun 1969. Dia sering biasa pergi ke Barrowland Ballroom ini, dan Tobin tuh bertemu dengan istri pertamanya di ballroom pada saat pembunuhan itu berhenti teman-teman. Nah, Tobin itu memiliki pandangan religius yang kuat dan dia adalah seorang Katolik Roma. Nah, Tobin tuh menjadi sangat marah dengan siklus menstruasi seorang wanita. Selama investigasi, polisi operasi anagram, jadi seorang wanita maju dan mengklaim dia telah bertemu dengan Tobin di Barrowland pada tahun 1968 teman-teman, dan dia telah memperkosanya. Jadi pada tahun 2010 seorang wanita lain tuh muncul dan mengatakan dia telah bertemu dengan Tobin di Barrowland tersebut, dan itu adalah dengan pengalaman yang mengancam. Ya, dia terus-menerus mencoba menemaninya ke pesta Castle Meek, tetapi dia menolak teman-teman. Nah, ketika dia itu melihat foto Tobin pada tahun 2010, dia yakin bahwa dia adalah Bible John. Tapi ingat, itu hanya identifikasi dan itu adalah sangkaan. Sayangnya, kecil kemungkinan adanya kecocokan DNA yang telah dilakukan dengan Tobin ini. Menurut polisi, sampel asli dari TKP yang itu tidak disimpan dengan benar dan telah rusak teman-teman. Jadi nggak ada bukti. Kakak perempuan Helen, yaitu Jane, itu memberikan suatu deskripsi Alkitab John yang paling diterima secara luas tentang meninggalnya pada tahun 2010 teman-teman. Dan tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya membunuh saudara perempuannya itu. Dan dari pernyataan sekian banyaknya dari tahun 68 sampai tahun 2010 ini teman-teman, ternyata sudah ada 50.000 pernyataan saksi dalam file tersebut, dan lebih dari 1.000 tersangka telah diwawancarai. Wow, 1.000 tersangka telah diwawancari tapi belum dijadikan tersangka, dan lebih dari 100 detektif untuk menangani kasus ini teman-teman. Luar biasa, dan ini suatu perbuatan yang sia-sia teman-teman ya, nggak membuahkan hasil. Gimana menurut teman-teman? Siapa kira-kira pembunuhnya? Apakah dia seorang Bible John? Ya nggak tahu lah. Menurut teman-teman gimana? Oke teman-teman semua, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk terus pantengin video di Open Soul ID ini. Thank you, ketemu lagi di Open Soul ID di video selanjutnya. Open your mind, open your soul.